Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini tanggal 29 Sya'ban yang bertepatan dengan tanggal 28 ya Februari. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bahasan tentang adab dan akhlak. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103, bab yang ke-56, hak tetangga. Hak tetangga, halaman 125, hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103, hak yang bab yang ke-56, hak tetangga. Apa sih arti dari hak? Hak itu artinya adalah sesuatu yang wajib ditunaikan. Itu arti apa? Hak. Sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Sehingga ketika babnya adalah hak tetangga, sesuatu yang wajib untuk ditunaikan kepada tetangga. Kita baca, disebutkan sami'tu Al-Miqdad ibn al-Aswad. Hadisnya dari Al-Miqdad, yaitu bin Aswad. Yaqulu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anizina. Kata Al-Miqdad ibn al-Aswad, dia pernah mengatakan Rasul pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ditanya tentang hukum zina. Ini diantara metode cara Rasul di dalam mentransfer ilmu adalah dengan metode bertanya. Gak apa-apa ketika pengajian ditanya begitu, ada tanya-tanya, gak apa-apa. Ya nanti ya disampaikan jawabannya. Ini adalah metode di dalam menyampaikan ilmu. Di antara cara untuk menyampaikan ilmu dengan melemparkan pertanyaan. Tujuannya apa? Tujuannya biar perhatian. Tujuannya biar fokus. Tujuannya biar mendengarkan dengan baik. Apalagi kalau yang ngantuk, ya pas ditanya, gitu kan. Ya kalau di sekolah, di pondok, kelihatan yang sudah gini-gini, wah, langsung ditunjuk, Mas, sampai mana hadisnya? Bingung dia, baca kitab, gitu. Ya kalau di sini ya insya Allah enggak ya. Nanti besok enggak mau ngaji lagi. Ya.
Apa kata para sahabat ketika Rasul bertanya, apa hukum zina? Faqalu haram. Mereka sepakat menjawab haram. Haramahumullahu wa rasuluhu, karena Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Lihat jelas, para sahabat aja paham benar, zina itu haram. Zina itu apa? Haram. Aneh bin ajaib ketika hari ini ada yang mengatakan zina itu nggak apa-apa. Ya. Yang penting nggak ketahuan. Ya. Dan itu pernah ramai diperbincangkan di dunia apa? Di dunia perkuliahan. Ya. Nggak apa-apa zina, yang penting nggak nampak, nggak kelihatan. Bahkan itu dikatakan tesis atau apalah sampai lolos. Ya, sampai diloloskan. Gimana? Ini para sahabat mengatakan haram. Ya. Sebabnya karena Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan. Kemudian Rasul melanjutkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la an yazniya rajulu bi ashri niswatin aisaru alaih min ay yazniya bimra'atin jarih. Bimra'ati jarihi. Rasul mengatakan seorang yang berzina dengan 10 perempuan, maka itu dosanya lebih ringan dari seorang berzina dengan istri tetangganya atau perempuan itu tetangganya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Wa sa'alahum anis sariqah. Kemudian Rasul nanya lagi ke para sahabat, apa hukumnya mencuri? Faqalu, maka para sahabat menjawab haram. Harramahallahu wa rasuluh, karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la an yasriqa min asyrati ahli abiyat aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Seorang yang mencuri dari 10 rumah itu dosanya lebih ringan dari orang nyuri walaupun satu rumah, tapi rumah tetangganya. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-103 ini masih berkaitan dengan bahasan tetangga. Ada hak tentang apa? Hak tetangga. Sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Mau itu tetangganya itu adalah orang muslim ataupun tetangganya non muslim, maka Islam mengajarkan untuk memberi haknya. Apa haknya? Yaitu berbuat baik. Nah, hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran, atau kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis yang ke-103 ini tentang hak tetangga. Pertama adalah hukum zina adalah jelas dan terang, yaitu haram. Makanya Rasul bertanya, apa hukum berzina? Para sahabat langsung menjawab serempak, haram. Ya. Mau itu sama tetangganya, mau itu sama orang yang bukan tetangga ataupun orang apa yang jauh sekalipun, intinya zina itu haram. Mau itu orang dekat, mau itu dikenal, mau tidak dikenal, mau se-RT, mau se-RW, mau sekecamatan, mau sekantor, mau sekerjaan, namanya zina itu haram. Maknanya begitu. Ya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32. Surat apa? Surat apa, Bu? Al-Isra ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina
Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, seburuk-buruk apa? Jalan dari perbuatan maksiat jamaah. Ya. Artinya apa? Wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Dekatin aja sudah dilarang. Apalagi sampai zina. Mendekati jalan zina saja Allah katakan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati perbuatan zina. Mendekati saja enggak boleh, apalagi sampai zina, naudzubillah. Ya. Kenapa? Karena zina itu enggak langsung. Biasanya ada jalan. Ada jalan-jalan muqaddimah dulu. Ada jalan muqaddimah dulu. Pacaran. Nggak mungkin orang tahu-tahu zina begitu. Ada mulai chattingan, pacaran, kurang marem boncengan, kurang mojok, apa mojok? Ya. Campur baur. Terus sampai akhirnya nanti berzina. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Kalau dekati saja jalan-jalan untuk mendekat kepada zina, jalan-jalan untuk mengantarkan zina saja itu diharamkan, apalagi sampai zina. Ya. Kalau pacaran Islami gimana Ustaz? Pacaran apa? Islami katanya. Memang gimana sih kalau pacaran Islami? Ya pacaran Islami Ustadz, manggilnya akhi. Kalau yang akhwatnya dipanggil ukhti. Yang ikhwannya manggilnya umi. Yang apa? Yang akhwatnya manggil ikhwannya abi. Saya chattingan bangunin biar sholat malam kau Ustadz. Katanya pacaran apa? Islami sama. Ya. Nanti lama-lama ada zina Islami, ya. Lama-lama ada mencuri Islami nanti, ya. Jadi nggak ada, ya. Nah, yang kedua pelajaran dari hadis ini bahwa zina itu ada tingkatan-tingkatan dosanya. Zina itu memiliki tingkatan-tingkatan dalam dosa. Yang penting judulnya zina itu sudah dosa besar, ya. Kemudian dari zina yang dosa besar ini, ya ada tingkatan yang apa? Yang paling besar. Jadi dosa zina itu punya level. Punya apa? Level. Jadi yang namanya level itu enggak cuman apa? Bukan cuman ayam geprek doang, pedesnya ada levelnya. Ya. Kan ada tuh saya pernah lihat iklannya gede. Ya. Ayam geprek level 10. Ngeri. Ya. Saya nyobain level 1 pedes. Sudah berat, gimana yang 10 gitu. Nah ternyata zina jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ternyata dosa zina itu ada level. Yang namanya zina itu dosa besar. Dari dosa besar itu ada yang paling besar. Ya. Apa itu? Berzina dengan istri tetangganya. Berzina dengan pasangan tetangganya. Berzina dengan tetangganya. Naudzubillah. Ya. Lebih menjijikan. Dan lebih apa? Lebih buruk. Ya. Sama-sama zina. Ya, sama-sama zina. Ini zina sama orang sana luar negeri misalnya. Ya. Yang ini zina sama apa? Sama tetangganya. Sama-sama zina dosa besar, tapi yang berzina dengan tetangga
itu jauh lebih buruk, lebih menjijikkan dan lebih berat dosanya. Kenapa? Karena hak tetangga itu besar. Hak tetangga itu besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyudan bi a'zam. Ya Rasul, dosa apakah yang paling besar? Ini kira-kira pertanyaannya berbobot enggak? Berbobot. Kenapa? Nanyanya dosa apa ya yang paling besar? Ayyudan bi a'zam, dosa apakah yang paling besar ya Rasul? Ya, ini pertanyaan bukan pertanyaan remeh nih. Ya, mbahnya dosa itu apa? Begitulah. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah yang pertama, engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau tahu sadar Allah yang menciptakanmu, tahu Allah yang menciptakan tapi beribadahnya ditunjukkan kepada jin, tahu Allah yang mengabulkan doa tapi mintanya sama orang mati, tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki tetapi dia apa? Dia lebih berharapnya sama jimat. Ini namanya syirik dan termasuk dosa yang paling besar. Kemudian summa ayyu, Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, ada lagi enggak ya Rasul selain itu? Maka Rasul mengatakan, antuzaniya bihalilati jarik, seorang yang berzina dengan pasangan tetangganya. Seorang yang berzina dengan pasangan tetangganya. Seorang yang berzina dengan suami tetangganya atau berzina dengan istrinya tetangga. Naudzubillah min dzalik ini. Ya. Kalau zina saja sudah dikatakan dosa besar, apalagi zinanya sama pasangannya tetangga. Ya. Bahkan Rasul tadi dalam hadisnya sampai mengatakan, la an yazniya rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarih. Seorang yang berzina dengan 10 perempuan, entah yang dibayar, entah yang sama-sama mau, entah yang penting 10 perempuan, 10 laki-laki, ya, itu dosanya masih mending dari lebih ringan dari orang yang berzina walaupun sekali sama tetangganya. Bukan berarti di sini kita lagi meringankan dosa zina, bukan. Oh, berarti dosa 10 kali zina masih ringan ya Ustaz? Bukan. Pembicaraan Rasul ini lagi menerangkan bukan dalam bukan dalam ya zinanya, tetapi yang lebih dari itu hak tetangganya. Hak berkaitan dengan tetangga. Ya. Seorang yang berzina dengan 10 wanita, maka dosanya lebih buruk dari seorang itu lebih ringan dosanya daripada orang yang berzina dengan tetangganya. Kenapa? Karena dosa zina tadi kita sampaikan punya level, ya, punya tingkatan. Sama-sama zina tapi berat lagi, lebih buruk lagi yang berzina dengan tetangganya. Ya, haknya besar. Ya. Apalagi perbuatan zina, mau itu sama tangannya mau sama yang lain, lebih lagi dengan tetangga, naudzubillah. Kenapa? Mudaratnya berat. Di dunia saja perbuatan zina itu akan merusak nasab. Betul ya, Ma? Lah nanti kalau dia mengandung perempuannya, ya, kalau laki-laki binnya siapa? Zina. Kalau perempuan bintu man, bintu siapa? Binti siapa?
Masa wong bapaknya nggak jelas, masa nanti bin orang genah, tahu orang genah, nggak jelas karena zina, ya. Belum lagi nanti dia anaknya akan malu. Nah, gimana? Lah saya bapaknya yang mana? Nggak tahu, nggak jelas, malu. Ya kalau ditanya anaknya pun nggak pengen begitu, anaknya nggak pengen. Siapa sih yang pengen? Kan dia nggak tahu. Itu mudarat, belum lagi merusak keluarga, merusak rumah tangga. Ya. Apalagi yang berzina itu sama-sama sudah punya pasangan, sama-sama sudah punya istri, sama-sama sudah punya keluarga, sama-sama sudah punya pasangan, punya anak. Ya. Pengen pisah, ngelihat anak-anak nggak tega. Tapi kalau dilanjut rumah tangganya ya merasa dikhianati, kan begitu. Ya. Karena berzina, apalagi berzina sama tetangga. Mau pisah, lihat anak-anak masih kecil-kecil, ekonomi juga susah, ya. Tapi kalau nggak bisa juga Pak, malu. Kalau nggak bisa merasa dikhianati, sakit hati, mending masih sakit hati, malu, begitu. Merusak keluarga, merusak tatanan rumah tangga, ya. Dan juga merusak kehormatan. Yang namanya zina itu merusak kehormatan, ya. Kehormatan anak, makanya ada yang malu sampai janinnya sudah keluar, bayinya sudah keluar, itu dibuang. Ada nggak? Ada. Masukin kresek, buang ke kali. Ada yang sampai masukin kardus, lemparin ke kali. Ini saya mengikuti Nabi Musa loh, katanya waktu bayi taruh di kardus, di kayu. Lah Nabi Musa itu beda. Nabi Musa itu bukan dari hasil zina. Lah orang kadang-kadang hari ini begitu. Ya. Nggak punya suami, ya hamil. Ya. Ditanya, Mbak kok jenengan gak punya suami kok hamil Mbak? Saya itu kayak Siti Maryam. Siti Maryam dari mana? Ya. Jadi apa? Seorang yang berzina itu merusak kehormatan anak. Ya. Ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai dikubur hidup-hidup, malu. Ya. Kalaupun hidup anaknya, malu juga masa depannya. Nggak ada punya kartu nama, nggak punya surat-surat, kakaknya nggak ngikut kemana, begitu. Itulah mudarat-mudarat zina. Ya. Apalagi yang lebih berat tadi sama tetangga. Ya. Kenapa Rasul sampai mengatakan seorang yang berzina dengan 10 wanita maka dosanya itu ya lebih ringan daripada orang yang berzina dengan pasangan tetangganya? Karena tetangga itu punya hak besar. Makanya Rasul bersabda di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya, hormati tetangganya, muliakan tetangganya. Ya, harusnya orang punya tetangga itu kan tenang, mau berangkat kerja, ya, mau jualan, ya, ada tetangga di rumah, senang, ya. Tapi kalau orang sudah nggak beres ya begitu, makanya ada istilah namanya pagar makan apa Bu? Pagar makan tanaman. Yang harusnya jaga tapi malah dimakan yang dijaga, ya. Makanya dosanya lebih berat karena tetangga itu tahu tentang tetangganya itu tahu. Di rumah berapa orang, kapan berangkat kerja, kapan pulang kerja, kapan rumah sepi, kapan di rumah
tinggal anaknya, kapan di rumah tinggal istrinya, kapan di rumah tinggal suaminya. Tetangga tahu. Ya. Sehingga buruknya perbuatan zina dengan tetangga karena mereka tetangga itu harus, ya, sebagai tetangga itu memiliki hak untuk berbuat baik, tenang, menjaga. Kalau tetangganya sudah buruk begitu tadi, yang ada pagar makan tanaman, ya, dan buruk